Halo rekan-rekan, kembali ketemu dengan saya di mata kuliah Big Data dan Data Analitik minggu ke-6. Nah, dari Prodi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika (MBTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Oke, minggu ini adalah minggu sangat spesial karena kita membahas dua buah model yang cukup menarik ya. Kita cek dulu sharing screen-nya ya. Oke, dua model tersebut adalah association model dan artificial neural network. Ya, dua model ini sebenarnya tidak terlalu berhubungan, ya. Cuman karena susunan kurikulum dari mata kuliah kita yang cukup besar, maka dua hal ini dijadikan satu. Bukan berarti juga tidak penting, karena bahasan dua hal ini mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan yang sebelumnya. Association model itu adalah mengukur bagaimana kemunculan suatu item data bersama-sama dengan data lain. Model machine learning atau berbasis data analitik ini memang tidak sepopuler atau banyak digunakan seperti model klasifikasi, clustering, maupun juga regresi. Namun banyak sekali sekarang kita mengenali recommender system yang berbasis dari bagaimana model association rules ini bekerja. Yang kedua adalah mengenai artificial neural network. Ya, artificial neural network itu adalah bagaimana model machine learning atau data analitik tadi meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali fenomena atau kondisi dan kemudian mengambil keputusan. Ya, jadi ini juga sangat exciting mengenai artificial neural network. Kalau rekan-rekan melihat atau mengamati sebelum pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu kita ceritakan mengenai machine learning, di mana ada bagian yang lebih spesifik, namanya deep learning, itu adalah pengembangan dari ide artificial neural network ini. Oke, outline kita untuk association rules seperti biasa dimulai dari basic konsep, pemahaman sederhana, pengenalan metrik yang digunakan, kemudian bagaimana mengenerate item set itu, yaitu kemunculan item secara bersama-sama. Kemudian untuk artificial neural network tentu saja adalah definisi, kemudian kenapa kita gunakan neural network, karakteristik dari artificial neural network, kemudian bagaimana memodelkan berdasarkan otak bekerja atau saraf bekerja ya, jaringan saraf tiruan itu ya, bekerja, dan kemudian bagaimana mengenai parameter-parameter yang digunakan pada model ANN, dan yang terakhir adalah mengenai demonya sendiri. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar ini gambar yang sering muncul juga di pertemuan sebelumnya, di mana letak association model atau association rules, itu ada di bagian supervised learning. Jadi bisa dibayangkan lokasinya, ya. Oke. Nah, apa itu association rules? Association rules itu pertanyaannya adalah studi yang dimulai dari what goes with what. X what itu bisa kita sebut X, with what itu juga kita sebut sebagai Y. Ya. Item X muncul bersama-sama dengan item Y. Atau pertanyaan lebih umumnya, customer who bought X also bought Y atau Y. Ya. Kemudian simptom apa yang muncul dari diagnosis seperti itu? Kita berarti memunculkan bahwa ada suatu histori transaksi di mana orang membeli item X, kemudian membeli item Y, artinya itu akan dijadikan dasar pengambilan keputusan atau merekomendasi orang selanjutnya membeli. Jika membeli X, maka kita rekomendasikan juga membeli Y, karena sudah ada historinya. Oke? Nah, ini muncul berdasarkan transaksi atau berdasarkan event. Transaksi itu, ya let's say, customer yang muncul tadi saya ceritakan di let's say kayak di supermarket. Ini mohon maaf ya, ada suara orang bangun. Ini nggak apa-apa lah, masih kedengar ya suara saya. Orang kalau membeli suatu barang, let's say itu membeli roti, juga membeli susu. Misalkan dari 100 orang membeli roti, 80-nya membeli susu. Ya. Dari setiap transaksi itu ada orang beli roti, beli susu, roti, beli susu. Jadi dari 100 roti ada 80 yang beli susu. Jadi kemunculan orang beli roti dan susu cukup besar.
Sehingga pada saat nanti kita membeli roti, maka disarankan juga membeli susu, direkomendasikan. Ya. Dan ini adalah transaction base. Bisa juga event base. Misalkan saya sudah membeli suatu buku A, maka kemudian saya ditawarin untuk membeli buku B karena ada orang lain atau banyak orang lain setelah membeli buku A itu juga kemudian membeli buku B, itu event base ya. Nah, kondisi ini kita sebut sebagai analisa atau algoritma yang disebut sebagai market basket analysis. Jadi rekan-rekan bisa cek di YouTube atau di internet apa yang disebut market basket analysis atau juga disebut sebagai affinity analysis. Jadi association rules itu studinya itu bermula dari bagaimana kita menganalisa database transaksi customer dan menentukan bagaimana asosiasi antar item yang dibeli. Ya. Nah, saat ini association rules ini banyak digunakan untuk recommender system, ya seperti yang saya bilang tadi. Contohnya tadi seperti skenario yang saya ceritakan tadi, juga contoh-contoh yang ada di dunia nyata, misalkan bukan hanya barang, tapi juga layanan. Misalkan setelah Anda mendengarkan lagu tertentu, maka Anda direkomendasikan lagu yang lain. Setelah Anda menonton film tertentu, akan juga direkomendasikan film yang lain. Setelah Anda makan makanan tertentu, ya misalkan pesan GoFood atau apa, direkomendasikan makanan yang lain. Ya, tapi perlu diingat, association rules ini bukan satu-satunya engine untuk recommender system. Banyak sekali engine-engine yang lain. Berdasarkan graph itu juga bisa, dan sekarang saat ini sudah banyak algoritma yang lebih kompleks ya. Tapi association rules itu termasuk building block atau basic building block untuk melakukan rekomendasi. Oke. Nah, bagaimana dengan menggali rules yang muncul dari transaksi yang banyak ya. Jadi kita set apa yang disebut association rules mining itulah given a set of transaction, find rules that will predict the occurrence of an item based of an occurrence of other item in transaction. Jadi kita memprediksi kemunculan suatu item berdasarkan kemunculan item yang lain. Ingat tadi, jika saya beli roti, maka nilainya besar berasosiasi dengan susu. Jadi kita bisa prediksikan kalau banyak orang membeli roti, maka kita harus siap-siap banyak suplai susu. Ya, itu di market basket analysis. Ya, nah itu seperti itu. Nah, di sini ada beberapa istilah yang akan kita gunakan nanti. Yaitu yang pertama adalah item set. Apa itu item set? Item set itu adalah kemunculan barang bersama-sama atau item set, himpunan barang. Jadi kalau di sini digambarkan di sebelah sini ya, ini adalah transaksi 1 bread and milk itu item set ya. Transaksi 2 bread, diaper, herbal egg itu item set ya. Nah, ada sebut juga K item set ya, misalkan K-nya itu 2 berarti 2 item set. K-nya itu 3 item set ya, isinya 3 ya, dan sebagainya. Itu item set. Kemudian support count ya. Support count itu lambangnya seperti ini, yaitu frekuensi kemunculan of an item set. Let's say ini kita support count dari milk, bread, diaper itu 2. Kita cek berapa kali milk, bread, and diaper muncul dari transaksi sebelah sini. Kita lihat ada nomor 4 bread, milk, and diaper, and 5 itu 2 ya. 2 itu namanya support count ya. Kita ingat lambangnya adalah ini ya. Ini lambangnya. Kemudian kita punya juga support. Nah, kalau support itu adalah rasio dari support count dibagi keseluruhan transaksi ya. Support itulah rasio dari, ini adalah support count tadi ya, support count dibagi keseluruhan transaksi. Jadi berapa munculnya milk, bread, and diaper, di sini ada 2, dibagi keseluruhan transaksi, di sini adalah 5, berarti adalah 2/5. Kita punya 0,4. Itu adalah support ya. Nah, selanjutnya adalah frequent item set. Frequent item set, apa yang kita sebut sebagai frequent item set? Yaitu suatu item set yang
nilai supportnya lebih besar dari threshold atau batas. Siapa yang menentukan threshold? Ya kita sendiri. Ya. Misalkan kita set frequent item set jika lebih besar dari 0,5, ya, maka yang di bawah 0,5 itu semua bukan frequent item set. Ya. Jadi define dari frequent item set dari kita sendiri. Ya. Ini contohnya dari association rules, diaper and herbal, ya berapa banyak orang membeli diaper juga membeli herbal, berapa banyak orang membeli milk and bread juga membeli diaper and coke, ya. Dan ini association rules itu artinya implication ini disebut sebagai co-occurrence, bukan causality, bukan berarti orang beli diaper akan membeli herbal, bukan. Tapi orang membeli diaper itu kemunculan besarnya dengan herbal. Jadi kita bisa rekomendasikan herbal ke orang membeli diaper. Ya, tapi belum tentu causality. Kalau causality itu lebih strong ya. Biasanya causality itu digambarkan dengan regresi ya. Kalau association rules seperti ini. Jadi coba Anda bayangkan apa bedanya regresi dan association rules. Oke, ini juga perlu diingat, ini lambangnya adalah S ya. Ini S ya, nanti akan muncul lagi. Oke. Nah, bagaimana mengevaluasi dari associated rules ya? Kita punya matrix, let's say di sini given a set of transaction, muncul transaksi ini ya, ada 5 transaksi. The goal of association rules mining adalah mencari semua rules yang supportnya lebih besar dari suatu nilai tertentu, ya threshold tadi yang kita tentukan, confidence-nya lebih besar dari threshold yang kita tentukan. Nah, di sini kita muncul lagi apa yang disebut threshold. Tadi kita udah punya, di sini apa disebut confidence. Kita tadi udah punya support. Sekarang kita punya satu lagi, confidence. Oke, jadi kita cek. Jadi kalau tadi support, kita udah tahu fraction of transaction that both contain in X and Y. Jadi rasio atau fraksi dari kemunculan 2 item bersama-sama dibagi keseluruhan transaksi. Sedangkan confidence itu adalah mengukur seberapa sering suatu item di Y muncul juga di transaksi yang berisi X ya. Seberapa sering item in Y appear in transaction that contain X ya. Nanti kita lihat. Kemudian ada yang ketiga yang namanya leaf ya. Ini support S, confidence C, dan leaf itu L. Mengukur pentingnya suatu rule. Kita membandingkan support suatu item muncul bersama-sama dibagi jika item itu independence. Ya, seberapa penting, seberapa sering ya, semakin besar nilainya semakin bagus ya. Oke, kita hitung dengan menggunakan contoh, yaitu kita punya rules. Di sini rulesnya adalah milk diaper, kita sebut X, ya. Kemunculannya bagaimana asosiasinya dengan Y? Ya, Y-nya itu herbal, ya. Maka kita punya, let's say support count, support itu adalah support count dari milk and diaper dibagi jumlah transaksi. Kita ingat tadi support count, ini support ya. Support count dari milk and diaper kita let's say kita milk and diaper gitu ada muncul di nomor 4 ya. Kemudian nomor 5, kemudian nomor 3, 4, 5. Jadi 3 dari keseluruhan 5 transaksi, 3/5. Kita punya nilai 0,6. Ya. Kemudian bagaimana dengan support dari Y? Y itu adalah herbal. Kemunculan herbal itu muncul di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Yaitu sama, 3/5. Ya, 0,6. Nah, bagaimana support dari milk, diaper, and herbal? Ya, itu berarti support count dari milk, diaper, and herbal. Ya, milk, diaper, and herbal itu muncul di nomor milk, diaper, herbal itu muncul di milk, diaper, herbal. Milk, diaper, herbal muncul di nomor 3, ya. Kemudian muncul juga di nomor 4. Ya. Berarti ini 2/5, yaitu 0,4. Ya. Nah, kemudian muncul lagi satu istilah confidence, C. Ingat, confidence itu rumusnya adalah support count dari milk, diaper, herbal dibagi support count dari milk, diaper.
ya. Milk diaper herbal itu ada di milk diaper herbal itu ada nomor 3 dan nomor 4 ya. Dibagi milk diaper. Milk diaper munculnya di nomor 3, 4 dan 5. Jadi 2/3 atau 0,67 ya. Jadi kalau kita cek ini tadi belum didefinisikan ya, C X Y itu adalah sama dengan support count dari X Y ya, dibagi support count dari X. Yes. Sorry, tulisannya jelek, nggak pakai pulpen. Tapi kebayang ya. Jadi itu seberapa sering kemunculan ini namanya subset ya. Subset itu yang lebih gede itu kan milk diaper itu tentunya akan lebih banyak munculnya daripada milk diaper herbal ya. Karena setiap milk diaper herbal itu akan ada lebih di atasnya lagi, yaitu kemunculan dari milk diaper. Dan yang terakhir ada leaf. Leaf itu adalah bagaimana leaf dari X and Y, itu adalah support X dan Y, ya, dibagi support X dikali support Y. Ini adalah artinya independence. Ya. Itu hitungannya seperti ini. Ya. Jadi ini rumusnya dari support, confidence, dan leaf itu menunjukkan 3 evaluation metric untuk association rules. Oke. Nah, bagaimana kita mengambil association rule dari kumpulan transaksi? Ya, ada 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan frequent item set generation, yaitu yang intinya mengenerate semua item set yang supportnya lebih besar dari suatu threshold yang kita tentukan. Ya, ada 2 algoritma di sini, yaitu yang pertama berdasarkan a priori, ya, yang a priori itu adalah mereduksi jumlah calon atau kandidat untuk kita perbandingkan ya, perbandingkan masing-masing. Nanti kan munculnya kombinasi antar kemunculan masing-masing barang gitu ya, dan tidak semua barang itu muncul bersama-sama. Kalau kita cek satu-satu nanti waktunya habis gitu ya, atau komputasinya mahal ya. Yang kedua adalah FP growth, mereduksi jumlah comparison. Nah, ini kita dengan teknik tertentu kita reduksi jumlah perbandingan ya, karena nanti dibandingin, kalau banyak yang dibandingin juga akan lebih mahal. Kemudian yang kedua adalah rule generation, hanya mengenerate high confidence rules from each frequent item set. Dari setiap frequent item set kita generate yang confidence rules-nya yang paling tinggi aja ya, di mana each rule is a binary partition of frequent item set. Karena kita sama sih prinsipnya, kita nggak usah melihat semua dari komparasi, kita hanya yang sering muncul saja. Kemudian di rule generation kita juga bisa gunakan a priori principle ya, nanti kita bahas ya. Jadi frequent item set generation itu kalau kita lihat dari 2 ini, yang pertama itu memang lebih mudah dipahami, tapi begitu datanya besar maka ini akan mahal ya, akan lama ngitungnya. Jadi biasanya kita gunakan yang rule generation yang lebih simple dan lebih lebih akurat untuk mengambil association rules, rules dari asosiasi dari suatu transaksi ya, dari kumpulan transaksi. Oke, contohnya ini kita punya, kenapa space-nya itu besar? Let's say kita punya 5 item ya. Kita gambarkan 5 item A, B, C, D, E. Berapa banyak kemunculan item ini bersama-sama, kemungkinan kemunculan bersama-sama dari item tersebut dalam keranjang kita. Misalkan kita datang ke supermarket ada 5 barang ya. Orang itu ada berapa kemungkinan orang membeli 5 barang itu? Ya, 1 barang, 2 barang, 3 barang, 4 barang, dan 5 barang. Maka kita kan, ini namanya problem kombinasi. Kita akan punya 2 pangkat D possible kandidat. Kandidat itu adalah kemungkinan yang muncul ya. Tentunya kemungkinan itu ada yang tidak muncul karena baru kemungkinan ya. Misalkan untuk D-nya 5, barangnya 5, A, B, C, D. Maka kita punya kandidat item set itu yang harus kita hitung adalah 32, 2 pangkat 5. Jadi kalau 32 item ya cukup besar. Bayangin kalau Anda ke supermarket 1000 barang ya.
2/1000. Berapa banyak kandidat dari 1000 kombinasi dari barang yang akan mungkin muncul di keranjang belanja kita. Nah, kita harus mengurangi itu. Nggak mungkin ada beberapa barang yang tidak mungkin dibeli bersamaan. Atau bukan tidak mungkin. Sangat jarang kemungkinannya 2 barang atau 3 barang atau 4 barang itu end up di keranjang belanja seseorang. Nah, itu kita akan melakukan reduksi. Ya. Jadi ini slide menunjukkan bahwa space pencarian, space perbandingan itu berbanding lurus dengan atau berbanding eksponensial, bukan lurus lagi, dengan banyaknya barang yang akan kita perbandingkan. Nah, a priori principle, tadi prinsipal yang pertama yaitu frequent item set generation. Yang pertama, a priori principle adalah prinsipnya jika suatu item set itu frequent, maka di subsetnya juga frequent. Ya, jadi munculnya misalkan, ini harusnya kalau menurut saya sih infrequent ya. Kalau misalkan suatu item ini infrequent, ya, AB ini infrequent, jarang orang belanja AB. Apalagi ABC, ABD, ABE, ABCD. Berarti yang ke bawah itu tidak perlu kita perhitungkan, apalagi kita punya syarat yang namanya threshold tadi, seberapa sering kemunculan item set itu. Kalau dia sudah tidak sering muncul, maka kita tidak perlu melakukan perbandingan dia di dalam suatu membandingkan dia dalam suatu perhitungan nanti. Nanti akan menghabiskan resources, ya. Nah, karena ini AB tidak sering muncul, ya, maka kita bisa hilangkan. Ya, a priori principle hold due to the follow property of support measure, ya. Support of item set, support dari suatu item set, ya, suatu item set never exceed the support of the subset. Jadi yang di bawah ini, ya, itu tidak pernah supportnya melebihi yang subset, ya, sorry. Ya, kemudian ini disebut sebagai anti monoton property, ya. Harusnya subset itu yang di bawah, ya, mungkin superset, ya. Jadi kemunculan yang di bawah ini akan lebih sedikit dari kemunculan yang ini, gitu ya. Ya, itu anti monoton. Oke, nanti kita cek. Oke, ini adalah ilustrasi dari a priori. Jadi let's say kita punya suatu transaksi, ya, dengan transaksinya itemnya yang transaksi pertama itemnya ACD, yang kedua BCE, yang ketiga itu adalah ABCE, yang keempat adalah BE. Kita mau ngambil yang minimum supportnya 50 saja, ya. Kemudian terakhir L itu adalah list hasil akhirnya, ya. Dari satu item set, ya, itu kita punya A itu munculnya adalah 0,5. B munculnya 0,67 dan seterusnya. D munculnya 0,25. Maka dari pertama saja supportnya D itu udah nggak memenuhi syarat. Maka kita sudah bisa reduksi dari sini. Kita punya satu item set itu adalah item-item ini A, B, C, E. Ya. Kemudian untuk 2 item set tentunya kita punya banyak kombinasi dari A, B, C, D, E. Ya, bisa AB, ya, bisa AC, bisa AE, ya, AD nggak ada AD ada. Karena D-nya sudah hilang, ya, D-nya sudah hilang berarti A-nya tidak dimunculkan, ya. Kemudian BC, ya, BC itu ada, kemudian BE, ya, dan CE terakhir, CE. Kemudian kita cek supportnya berapa masing-masing. Nah, kebayang kalau kita hitung pakai manusia, agak repot juga, ya, ini pakai mesin, ya. Kita temu ini AB berapa, AC berapa supportnya, dan kita tentunya akan hilangkan yang di bawah 0,5. Ya, kita temu ini adalah 2 item set, kita punya AC, BC, BE, dan CI. Ya. Kemudian 3 item set. Ya, 3 item set itu tentunya ACD nggak masuk karena D-nya sudah hilang, ya, tadi, ya. BCE masuk, ya. Kemudian ada BCE juga, tapi yang 3 itu cuma 2, BCE dan BCE. Jadi BCE itu muncul 2 kali dari 4 transaksi. Jadi BCE masuk. Jadi dari ini kita bisa lihat bagaimana kita mereduksi kemunculan item dari bentuk database ini menjadi suatu bentuk yang lebih kompak untuk melihat kemunculan kombinasi barang-barang yang muncul bersamaan. Ya, kemunculan barang secara bersamaan. Ya.
Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah frequent pattern growth, ya. Frequent pattern growth itu biasanya kita gunakan untuk mereduksi database transaksi tadi ke suatu bentuk yang disebut FP3. Bentuk FP3 itu lebih mudah ya untuk kita lihat daripada bentuk database transaksi tadi. Kita bingung munculin transaksi BCE dan lain sebagainya. Tadi transaksinya sedikit, jadi kita mudah membandingkan. Kebayang kalau transaksinya banyak ya, itu akan sangat merepotkan ya. Sesudah FP3 dibentuk ya, maka kita gunakan divide and conquer. Divide and conquer itu prinsip yang sering muncul di big data ya. Bagaimana kita punya data besar, kita pecah-pecah, kemudian kita hitung masing-masing. Nah, itu seperti itu ya. Ini digunakan untuk memining kemunculan frequent item set ya. Kita lihat ilustrasinya di slide berikut ya. Let's say ya kita punya transaksi seperti ini. Transaksinya ada 8 ya. Kemudian kita masing-masing ada barang yang dibeli dari masing-masing transaksi ya. Maka step 1 adalah kita menghitung support. Let's say kita mau supportnya 30% ya. Maka minimum supportnya min subnya 30%, minimum support 30%, artinya 30 dari 100 dikali 8 transaksi. Jadi kemunculan supportnya itu adalah minimal 3,4. Jadi 2,4. Jadi di bawah 2,4 ya ini kan enggak bulat ya. Berarti kalau 3 masuk, kalau 2 enggak masuk gitu ya. Ya kita cek ya, yang pertama kita lihat kemunculan dari satu item set ya. Let's say item set bukan satu ya. Kemunculan item set misalkan A itu munculnya 5 kali, kemudian B munculnya 6 kali, C munculnya 3 kali, D munculnya 6 kali, dan E munculnya 4 kali itu dari sini ya. Berarti semuanya ini di atas 3 ya, berarti nggak ada yang di-delete ya. Dari sini kan kita maunya 2,4, artinya kalau 3 itu masih diterima. Tapi kita bikin prioritas. Prioritas 1, 5, 2, 1 ya, berarti B, hitung prioritasnya dari sini ya, step 4. Jadi prioritasnya adalah B, D, A, E, C. Ya, kita akan urutkan database transaksi itu menjadi seperti ini ya. BDAE, BDAEC. Nah, ini lebih mudah ya. Nah, kemudian dari transaksi-transaksi ini kita akan build FP3 ya, FP3 kita masukin satu-satu BDAE ya, B1, D1, A1, E1, kemudian transaksi kedua BDAEC ya. Jadi B1 ditambah lagi, jadi B-nya tadi dari 1 jadi 2, D-nya jadi 2, A-nya jadi 2, E-nya jadi 2, kemudian ditambahkan C ya. Dan setelah kita cek semua transaksi, kita nggak lihat satu-satu, maka muncul FP3 seperti berikut. Dari FP3 ini kita akan lihat bahwa ini adalah representasi yang lebih concise atau lebih mudah dibaca, bagaimana frequent item set muncul dari suatu transaksi yang bentuknya di database seperti ini. Oke. Nah, yang bagian kedua adalah rule generation. Ya, tadi ada a priori dan frequent item set generation. Nah, sekarang yang bagian kedua adalah rule generation. Bagaimana kita mengenerate suatu rules dari suatu transaksi. Ya, jadi kita menggunakan sifat confidence. Ya, confidence dari metric association rules. Ya, di sini how to efficiently generate rules from frequent item set. Nah, ya, rules dari frequent item set. Jadi ini lebih mudah daripada kita melakukan perbandingan satu-satu tadi ya. Jadi secara umum confidence itu propertinya tidak anti monoton. Kalau anti monoton itu tadi kalau di superset di setnya itu sudah tidak sering muncul, maka di subsetnya itu lebih tidak sering muncul ya. Confidence itu artinya kalau C confidence ABCD can be larger or smaller than CABD. Ya, ini tapi ini secara umum ya. Ini nggak berlaku seperti ini. Anti monoton tidak berlaku. Tapi confidence dari rules yang muncul dari item set yang sama itu berlaku. Nah, ini menariknya. Misalkan
kita punya transaksi ABCD, maka confidence dari ABC, kemunculan ABC dan D itu lebih besar dari confidence dari AB dan CD, ya, kemudian lebih besar dari confidence dari A, kemudian BCD, ya. Jadi kita lihat seperti ini, ya. Nah, ini adalah kalau ini sendiri ini low, ya, ini sama dengan apa tadi. Kalau sini low, maka ini juga nggak digunakan. Nah, ini cara sangat cepat mereduksi jumlah item set yang muncul, ya. Baik, itu mengenai association rules dan bagaimana kita mengenerate item set. Tapi jangan khawatir, generate item set itu semuanya dibantu oleh komputer. Nanti di praktikum akan diajarkan bagaimana association rules bekerja. Tapi intinya Anda paham bagaimana mengenerate association rules mining tersebut, ya. Kemudian summary, ya. Jadi association rules atau disebut affinity analysis atau market basket analysis itu memproduksi rules yang mengasosiasikan antar item dalam suatu kumpulan transaksi, ya. Banyak sekali digunakan di recommender system seperti yang diceritakan tadi, tapi metode yang sangat populer itu a priori terutama yang bagian kedua yang rule generation, bukan yang mereduksi jumlah kandidat tadi, ya. Kemudian yang kedua, yang keempat, ya, untuk mereduksi komputasi kita cek yang disebut frekuen itu adalah berdasarkan support, ya. Kemudian performance itu biasanya performance dari suatu rules itu diukur berdasarkan nilai confidence dan nilai lift-nya, ya. Kemudian can produce provision rules, review is required to identify useful rules and reduce redundancy. Jadi sebenarnya ini juga perlu campur tangan manusia, ya. Pada saat kita membuat rules, kita harus cek apakah rules-nya itu berguna apa tidak untuk aplikasi di dunia nyata, apakah kita gunakan, gitu, ya. Baik, itu mengenai association model. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua yang totally different, yaitu mengenai artificial neural network, ya. Ini sangat exciting dan ini dasar dari kita mempelajari mengenai artificial intelligence. Baik, apa itu definisi dari artificial neural network? Artificial neural network adalah suatu sistem perhitungan atau permodelan yang didesain untuk melakukan simulasi bagaimana otak manusia menganalisa dan memproses informasi. Wah, luar biasa, ya. Ini adalah dasar dari AI. Jadi AI itu munculnya bagaimana membuat suatu kecerdasan, membuat suatu model, ya, yang mirip atau meniru atau memimik kecerdasan manusia, ya. Kemudian untuk dapat menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya, oleh manusia karena terlalu kompleks perhitungannya atau menggunakan kompleks dibandingkan standar statistik yang sering kita lihat, ya. Kemudian ANN itu yang luar biasa adalah mempunyai kapabilitas untuk self learning, ya, self learning, dan bisa memproduksi hasil yang lebih baik sepanjang data yang diterima itu semakin besar data semakin baik, ya. Secara global seperti itu. Nah, kalau kita bayangkan otak manusia itu kita punya namanya dendrit atau dendrit itu ujung saraf, ya, yang menerima sinyal dari nukleus atau dari sel, ya. Kemudian dia akan diteruskan, ya, menerima dari nukleus, ya. Kemudian kita teruskan. Kemudian sinyal-sinyal itu akan dikumpulkan, kemudian akan dijumlahkan, istilahnya dijumlahkan. Padahal di komputer, ya, di manusia tidak selalu dijumlahkan, ya. Tapi setelah ngumpul maka dia men-trigger, ya. Jadi ini melewatkan satu sinyal ke sinyal lain di dalam di saraf di badan atau di otak. Jadi kita
kita tiru mekanisme tersebut ke dalam model seperti ini. Ya, kita punya banyak input, kita punya layer, ya, kita punya neuron, ya, tadi disebut neuron itu ya, kita neuron atau kita di sini namanya artificial neuron yang kita gambarkan sesuai arsitektur seperti ini, ya. Kemudian masuk, kemudian dia dilakukan perhitungan, kemudian men-trigger ke layer lain, kemudian men-trigger sampai akhirnya dia keluar suatu output tertentu. Artinya apa di sini? Jadi output ini terjadi setelah ada proses berulang-ulang dan mempunyai input yang sangat banyak, dan input itu diatur dicari-cari bobotnya, ya, ini edges-nya itu dicari bobotnya, kemudian dihitung apakah dia akan men-trigger suatu keputusan ya atau tidak. Nah, gampangnya seperti itu, ya. Atau mentransform the input into meaningful output, gitu. Oke. Kenapa kita harus memodelkan berdasarkan neural network? Yaitu pertama, saintis berpikir bahwa jika kita ingin menyelesaikan masalah yang kompleks, maka kita harus niru manusia. Kompleks itu bukan berarti belum tentu angkanya kompleks, tapi kompleks itu bisa jadi karena kita tidak tahu hubungan antara satu variabel data dengan data lain. Ya, mungkin kalau kita lihat bagaimana kita di lab itu sering sekali kita melakukan riset mengenai memprediksi harga saham. Harga saham itu apa saja yang mempengaruhi harga saham? Nah, itu kan sangat kompleks. Itu ada banyak variabel, harga hari sebelumnya, kemudian volume diperjualbelikan sebelumnya, kemudian sentimen yang ada di media sosial, dan itu banyak sekali dan kita tidak tahu hubungan antara satu variabel dengan variabel data satu dengan variabel data lain. Maka kita gunakan neural network, ya. Mirip dengan arsitektur dari otak, ya. Many different model, ya, banyak jenis modelnya, tapi semuanya termasuk isinya adalah multiple individual node, ya, tadi saya bilang node itu unit atau input dalam yang bekerja secara paralel, ya, ini paralel, ya. The network atau arsitektur dari edges tadi itu connect, menghubungkan node di layer yang berbeda-beda tadi, ya. Informasi disimpan secara terdistribusi. Jadi satu node itu menyimpan informasi yang berbeda-beda, ya. Dan diletakkan setelah ada operasi bersama-sama, dia akan diletakkan di node selanjutnya. Kemudian pembelajaran atau learning itu muncul dengan cara perubahan bobot dari edge-nya atau reduction in connection strength. Ya, kalau saya gambarkan sebelumnya, nah, akan terjadi perubahan bobot di sini. Ya. Nah, kita cari yang tepat, konfigurasi bobot yang tepat dan layer yang tepat sehingga menghasilkan output yang tepat. Nah, itu yang dilakukan sini, ya. Idenya untuk membuat komputer lebih robust, intelijen, dan mampu belajar, maka let's model our computer software after the brain. Kita tiru otak. Oke. Oh, sorry, ini di sini ada gradual changes, ya. Jadi perubahan itu singkat-singkat itu. Nah, karakteristiknya apa dari ANN? Yang pertama, instead of programming a computational system to do specific task, ya, untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, kita ajarin komputer untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya, jadi ini modern computer scientist itu bukan membuat program untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi kita ngajarin komputer untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita menyelesaikan masalah-masalah yang lebih canggih, yaitu mengajari komputer daripada membuat program untuk komputer itu menyelesaikan suatu masalah. Kemudian ini ide itu maka kita perlu namanya AI. Berarti computer scientist itu ngajarin AI tadi, ya. Kemudian empirical model which can rapidly and accurately find pattern built data that reflect visual knowledge. Jadi pattern tadi dari hubungan yang manusia juga mungkin tidak kebayang, ya, hubungannya harga saham dengan berita hari ini ditambah dengan harga kemarin, ditambah dengan jumlah saham yang dibeli kemarin, ditambah dengan
berita, ya. Berarti polanya apa? Nah, apakah pola hari ini itu sama dengan pola kemarin? Apakah model hari ini sama dengan model kemarin? Nah, itu artinya pencarian pola itu komputer akan mencari terus, bukan kita yang menyuruh komputer, bukan kita harus memprogram untuk mencari, tapi kita sarankan komputer untuk mencari terus. Mencari terus itu namanya kita mencari pola dalam data secara terus-menerus. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga, kalau AI itu paling sering memang berbasis neural network, ya. Kalau berbasis model-model yang kita pelajari sebelumnya, klasifikasi, clustering dan sebagainya itu sangat jarang, ya. Model-model maksud saya model-model klasikal, ya. Kemudian AI itu harus adaptif, ya, mampu belajar dari data secara kontinus, makanya tadi saya bilang karena datanya berubah terus, maka modelnya juga berubah terus, ya. ANN itu adalah nonlinear transformation function. Jadi fungsi mentransformasi input secara nonlinear yang mirip dengan logistic regression. Ingat ya, logistic regression kita punya suatu garis, kemudian tiba-tiba dia naik, ya. Yang ingat tuh dulu di pertemuan tentang regresi, logistic regression, coba dicek lagi bagaimana jumlah jam belajar mahasiswa menentukan apakah dia lulus apa tidak, tapi tidak secara linear, ya, garis simple regresi linear, tapi berdasarkan logistik, ya. Kemudian jadi kita bisa sebut sebagai logistic regression itu adalah neural network dengan satu neuron, dengan satu input, ya. Input itu satu logistic regression, ya. Nah, kita punya banyak input yang lain, ya. Semakin kompleks patternnya, ya, maka kita butuh hidden layer yang makin banyak. Kalau hidden layer itu tadi yang tegak lurus, itu namanya hidden layer. Nah, bedanya ANN dengan deep learning, kalau ANN itu layernya sedikit, paling nggak 2, tapi kalau deep learning itu banyak sekali, ya, layernya, bedanya situ. Neural network can model very complex pattern, pola-pola yang kompleks, dan complex decision boundary, pengambilan keputusan yang sangat kompleks, ya, boundary-nya susah ditebak, tidak selalu bentuk tertentu. Nah, itu kita gunakan ANN, ya. Dan di mana ini disebut sebagai very powerful, ya. In fact, they can even model noise in the training data. Sangat-sangat powerful, bahkan noise pun bisa dimodelkan. Ya, bisa kebayang, ya. Kemudian ini yang paling penting. Ini adalah proses yang black box. Artinya black box itu apa? Kita tidak bisa mengurutkan, tidak bisa meruntutkan bagaimana dia bekerja. Nah, ini tidak seperti algoritma yang kita pelajari sebelumnya di klasifikasi, clustering, dan mungkin association rules tadi, ada step by step yang dilakukan. Kalau ini tidak, kita biarkan aja, kita masukkan data sebanyak-banyaknya, kemudian dia akan mencari konfigurasi. Konfigurasi itu artinya tadi weight, ya, weight bobot dari masing-masing edges atau garis tadi, berapa banyak layer, berapa banyak neuronnya, ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai black box proses. Jadi kadang-kadang kita susah menjelaskan bagaimana model bekerja, ya. Oke. Dan kalau kita cek bagaimana model neural network secara umum, ini adalah input, ya, hidden layer tadi saya bilang, ya, kemudian ada output, ya, kita gambarkan ini sebenarnya semuanya operasi matematika matrik vektor biasa, ya, di mana kita punya suatu fungsi, masing-masing fungsi, let's say regresi, logistic regression tadi. X1 itu adalah input, ini let's say misalkan ini adalah X1, ya, ini X1, ini adalah X2, ini adalah X3, dan ini adalah X4, ya. Maka kita akan punya ini disebut sebagai Y1 aksen, ya. Y1 aksen itu adalah isinya Y11, Y12, Y13, Y14, di mana Y11 itu adalah fungsi dari X dikali W. Ini ada W. Ini W 1, ya, ini W2,
ya, dan seterusnya ya. Kemudian ini akan muncul menjadi Y, masukkan ini menjadi Y1, 2 di sini. Y2, 2, Y2, 3, kita sebut ini adalah sebagai, ini adalah Y2. Nah, jadi kebayang masing-masing itu ada fungsi-fungsinya, ya, fungsi-fungsinya yang mengarah ke hidden layer selanjutnya, ya. Dan outputnya ada di sini, ya, yaitu Y2, ya, Y2, ya, dikalikan suatu weight, maka outputnya adalah ini weight. Oke, jadi kita punya model ini, jadi kita punya suatu input, ya, kita punya input, tentu kita punya input di sini, ya. Kemudian kita punya weight, ya, masing-masing ini ada weight-nya banyak sekali dan weight-nya itu beda-beda dan kita rubah secara gradual, ya, tidak tiba-tiba, tapi secara gradual berubah, ya. Kemudian ada bias, ya, nanti bias kita tentukan, ini adalah namanya activation function, ya, is a part of activation function, ya. Sorry, bias juga bisa disebut sebagai part dari weight itu sendiri, ya. Nah, gambarnya adalah seperti ini, ya. Kita masukkan input sebanyak mungkin, ya. Kemudian ada layer-layer banyak, masing-masing ada weight-nya, kemudian dijumlahkan di sini, ya. Kemudian akan men-trigger, kemudian ada fungsi aktivasi atau activation function, kemudian akan jadikan hasilnya output, ya, output. Tapi kalau outputnya tidak sesuai dengan data training, tidak ada sesuai dengan output yang kita berikan, maka dia akan feedback balik lagi. Ya, dia akan rubah lagi konstruksi weight-nya segimana supaya pas, ya, dengan output. Ya, itu makanya disebut sebagai black box karena prosesnya ini kita tidak tahu detailnya seperti apa, ada berapa kali bolak-balik supaya sampai ketemu hasil yang benar, ya. Oke, jadi ini hasilnya ini sama, ya. Ini tadi ini sama juga, ini X1 kali matrik W1, ini matrik sama, ya. Ini mirip ya, cuman penulisannya beda. Jadi bisa kita cek X dikali W, ya. X-nya itu adalah input dikali W itu W1, W2. Kalau di sini gambarnya itu hidden layer-nya tidak dilihatin, hanya dipersingkat, langsung hasilnya itu adalah ini. Ya. Tapi kalau di sini ini ditunjukkan hidden layer-nya. Ya, mana yang betul, ya, itu mah yang ini gambaran singkat dari yang sebelah kiri. Ya, ini gambaran gedenya, ya. Oke. Nah, yang paling penting adalah apa itu activation function. Activation function itu adalah suatu fungsi yang menunjukkan kalau tadi neuronnya itu ngumpul banyak, dengan fungsi apa dia itu akan men-trigger, ya. Jadi triggernya itu dikalkulasi berdasarkan weight sum, ya. Kalau sumnya, kalau weight sum tadi, kumpulan dari weight tadi sudah menentukan suatu threshold tertentu, nah ini ada istilah threshold lagi, maka dia aktif atau tidak aktif. Ya, kayak seperti bendungan lah, dikumpulin banyak, kalau airnya sudah banyak kita keluarin, ya. Kalau belum, ya pasti kita gabungin. Nah, seperti itu. Jadi men-trigger, fungsinya bagaimana kondisinya kita saat men-trigger atau tidak. Dan men-trigger ini adalah dipengaruhi oleh weight sum dan bias yang kita masukkan, ya. Nah, pada saat kita men-trigger, fungsinya juga belum tentu linear, malah banyakannya adalah non-linear, ya. Non-linear, ya, non-linearity ke output neuron, making it capable to learn, perform more complex tasks. Jadi nanti akan digambarkan activation fungsinya seperti apa saja, ya. We do not use activation, ya. If we do not use activation function, kalau kita tidak menggunakan activation function, maka hasilnya itu hanya linear saja, ya. Justru activation function itu membuat dia tidak linear, ya. Nah, ini contohnya bias ini, ya. Nah, ini contohnya bias ini adalah, let's say ini kita punya X, ya, dengan weight 2, yaitu weight itu kan sudah bias, ya, karena dia bobotnya 2 kali. Maka kita Y sama dengan 2 kali X, yaitu bias, ya. Bias value allow to shift the activation function. Karena ada bias itu kita cek kapan dia bisa berpindah atau tidak, ya. Perubahan dan activation function ini kritikal ke kesuksesan pembelajaran mesin itu sendiri, ya.
perubahan weight itu berarti merubah kemiringan dari kurva, ya kurva pembelajaran nanti kita lihat ya. While bias shift the entire curve so that is more suitable. Jadi kalau weight itu hanya kemiringan kurva, kalau bias itu keseluruhannya berubah, ya biasnya keseluruhan berubah. Jadi kalau misalkan di sini cek X, jumlah X1 tambah W1 plus BB itu biasnya itu merubah grafiknya turun atau naik di sumbu Y. Ya. Bias hanya mempengaruhi output value, ya hanya outputnya yang berubah ya, tapi tidak ada hubungannya dengan input. Ya, kalau input itu membentuk model, bias itu hanya menggeser modelnya. Ya. Bias sendiri itu bisa dirubah-rubah sepanjang proses pembelajarannya. Ya. Oke, dan ini ada beberapa contoh mengenai activation function. Ya, contohnya itu ini yang A namanya tan function. Jadi kalau nilainya tertentu ya X-nya maka kita transform ke suatu nilai tertentu ya. Kemudian B itu linear function ya, kemudian C itu ada sigmoid function, D itu ada Rayleigh function. Jadi pertanyaannya adalah pasti mana yang bagus? Tidak ada yang bagus. Tidak ada yang paling bagus. Jadi gimana Pak belinya? Ya karena komputer kita ini bekerja di atas komputer. Ya kita coba aja satu-satu ya. Wah, enggak repot, enggak repot. Jadi kita rubah-rubah aja, kita cek model dengan activation function yang mana yang cocok mewakili data kita. Ya. Dan pada saat pembelajaran di ANN sendiri itu sebenarnya ada dua cara. Ya tadi kita lihat gambar ini. Ya gambar ini kan semuanya kita punya input, kemudian kita punya weight, kemudian kita kita kumpulkan, kemudian ini istilahnya men-trigger apa enggak di activation function. Kalau enggak men-trigger, ya berarti nilainya 0, let's say misalkan. Kalau men-trigger berarti nilainya 1, itu tergantung activation function yang kita gunakan. Ya. Kalau proses ke depan ini, ya sampai output itu disebut sebagai forward propagation ke depan. Ya, ceritanya ini weight and bias itu diinisialisasi secara random. Kemudian dihitung ke depan ya dari input layer ke output layer, kemudian di-compare dengan real value ya, kemudian untuk mendapatkan error ya. Error ini kita sebut loss function atau cost function ya. Ini loss function atau cost function itu disebut sebagai error kalau di ANN. Nah, backward propagation itu adalah merubah karena sudah lihat errornya kan ya, dari forward tadi kita sudah dapat errornya, maka kita akan merubah derivative of loss function karena errornya itu adalah function ya. Maka function itu bisa dirubah ininya kemiringannya, nilainya itu namanya derivatif. Derivatif itu rubahnya pendek-pendek lah, bukan perubahan yang tiba-tiba drastis ya. Dan perubahan pendek-pendek itu kenapa pendek-pendek Pak? Atau sedikit-sedikit kenapa? Karena yang dirubah itu adalah weight-nya satu-satu. Jadi kita nggak langsung merubah satu weight, yang lain tidak berubah, nggak. Masing-masing di-adjust pelan-pelan. Ya. Kemudian kita peroleh weight yang baru, kemudian kita majukan lagi forward propagation. Kalau masih error, kita rubah lagi weight-nya. Ya. Dan seterusnya sampai ketemu cost function atau loss function yang paling rendah. Ya. Nah, ini 3 istilah, yaitu loss function, gradient descent, dan learning rate. Ya. Nah, jadi kalau tadi saya bilang error itu direpresentasikan sebagai loss function atau cost function, itu adalah sebenarnya adalah metode untuk mengevaluasi seberapa bagus model atau algoritma yang kita hasilkan itu mewakili data. Ya. Kemudian apa yang disebut learning? Learning itu tujuannya meminimalisasi loss function. Ya. Jadi ini namanya adalah ini weight ya, ini weightnya berapa sehingga loss function-nya ini loss function ya, fungsi dari weight kan loss error atau cost function itu fungsi dari weight, karena kalau weight-nya dirubah maka error atau cost atau loss function itu juga berubah. Maka kita akan rubah ini sini sedikit-sedikit. Ini yang disebut perubahan secara
gradient descent, yang kita sebut gradient descent. Ya, kita ingin cost function. Bagaimana caranya perubahan weight dihitung dengan mengkalkulasikan gradien kemiringan. Ya, gradien itu kemiringan. Ya, ini kan ada kurva, kemudian garis lurus yang nempel ke kurva itu namanya gradien. Ya, kalau di ilmu lebih detail namanya persamaan diferensial. Ya, bagaimana kecepatan perubahan loss function terhadap perubahan weight. Ya, partial derivative of loss function with respect to weight. Ya, karena kita ingin meminimumkan gradient descent, ya, kita ingin meminimumkan, maka kita gunakan gradient descent. Ya, ini adalah metode yang paling simpel dan paling populer saat ini untuk mengoptimalisasi neural network, termasuk deep neural network atau kita sebut sebagai deep learning. Ya, nanti akan sering ketemu sana. Kemudian gradien itu kalau di sini ini learning rate. Ya, learning rate itu ada dua, bisa low, bisa high. Kalau too low kayak gini, ini learning rate ya. Ini learning rate itu lambangnya seperti ini ya, learning rate ya. Kalau too low maka dia pelan-pelan turunnya, tapi lama. Kalau too high, ya, dia akan zigzag kayak gini, tapi dia tidak akan pernah mencapai minimum atau tidak pernah. Mungkin dia tidak pernah mencapai karena begitu nyampe di sini, dia mental lagi ke atas. Jadi minimumnya kelewatan. Jadi ini yang disebut sebagai learning rate. Ya. The gradient told us the direction of change weights, how much we change is determined by another hyperparameter called learning rate. Jadi seberapa perubahan, karena seberapa perubahan tadi dari gradient descent kita sebut sebagai learning rate. Ya. Kalau learning rate too small, itu too slow. Ya. Kalau too big, mungkin akan diverging. Ya. Mohon maaf nih sekarang di sini hujan, jadi suaranya mungkin agak terganggu dengan hujan. Ya. Kemudian kita bisa pilih learning rate secara manual, kemudian kita lakukan optimasi selanjutnya, sehingga kita ketemu learning rate yang tepat. Ada beberapa metode di sini yang kita sebut, ada GARD, kemudian RNS-PROM, ADAM, ini semua metodenya, dan itu ada di pada saat kita memilih ANN. Ya. Nah, ada juga hal yang penting, yaitu namanya overfitting and regularization. Prinsipnya seperti gini. Karena neural network itu memodelkan suatu fenomena yang kompleks, sering-sering kita akan rawan mengalami overfitting. Apa itu overfitting? Overfitting itu kalau datanya itu semuanya diwakili kayak gini gambar ini. Ya, maka ini modelnya akan sangat kompleks dan tidak representatif untuk future data gitu ya. Kalau just right kayak gini, kalau underfitting jadi terlalu sederhana, modelnya terlalu simple. Ya, di sini dituliskan model overfit is if it perform well on training data but not generalized, tidak bisa digeneralisasikan pada data new unseen data. Ya, seperti itu. Kemudian ini bisa diselesaikan dengan, mohon maaf saya pindah sedikit. Bisa diselesaikan dengan proses yang disebut sebagai regularization. Ya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Tidak detail di sini, tapi nanti pada saat kita melakukan demo atau pelaksanaan mengenai neural network, kita akan dihadapkan dengan suatu option yang namanya regularization. Jadi regularization itu adalah mencegah terjadinya overfitting. Ya, ada dua jenis, yaitu L2 dan L1. Ya, nanti pembahasan lebih detail akan kita lakukan. Nah, kemudian pada saat kita menjalankan, setelah tadi prosesnya agak panjang ya, sebenarnya nggak panjang tuh, nggak terlalu banyak. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita cek atau kita atur pada saat kita menjalankan model artificial neural network, yaitu yang pertama itu namanya epoch. Ya, epoch itu adalah iterasi. Berapa banyak iterasi yang dibutuhkan sampai modelnya ketemu tepat. Ya. Kemudian learning rate tadi sudah ya, learning rate.
Kemudian activation atau transfer function tadi juga sudah, ya. Kemudian regularization, ya. Regularization apa yang kita gunakan untuk mencegah overfit. Kemudian problemnya, ya, apakah dia klasifikasi atau regresi dan sebagainya. Kemudian gradient descent, nah ini nggak ada pilihannya sebenarnya. Dan kemudian ada regularization rate, ya. Nah, kita akan cek semua ini dalam demo, ya. Demonya. Nah, ini ada demonya. Oke. Jadi saya sekarang akan masuk ke ke demo, ya. Sebentar. Demonya ada di sini. Oh, di sini, ya. Ya, ini demonya. Ini demonya itu adalah playground TensorFlow. Sebenarnya apa namanya, cukup ini aja, ya. Playground TensorFlow.org, ya. Jadi bisa dicoba di rumah. Jadi ini adalah suatu website yang cukup bermanfaat bagaimana kita memahami neural network itu bekerja, ya. Di sini ada beberapa hyperparameter yang saya sebutkan tadi, epoch, ya, iterasi, learning rate dan lain sebagainya, ya. Let's say kita punya, ini ada di sini ada ini learning rate, activation, regularization, ya udah ada, ya. Problemnya classification, kita juga punya data, berbagai macam data yang akan kita coba demokan. Kita juga punya neuron, ya, kita punya hidden layer, kita punya output, ya. Kita ulangi dari awal, ya. Nah, kita punya rasio training to testing, let's say kita punya trainingnya 70%, ya. Misalkan kita nggak merubah apa-apa, ya, kita jalankan saja dulu, ya. Kita tidak merubah apa-apa, kita jalankan dulu. Ya, let's say, ya, oke, ya, Anda bisa cek loss-nya, training loss atau cost function itu 0,07. Berarti sangat kecil, ya. Epochnya 0,82. Epochnya 82 langkah. Ini 0,07. Dan ini masing-masing ada weight-nya. Minus, ya, yang kuning itu minus weight-nya 0,70, yang biru itu adalah 1,3. Ini 4 neuron, ya, layer 1 4 neuron, layer 2 2 neuron. Ya, saya jalankan terus misalkan. Nah oke, ini epoch 128, errornya udah jauh lebih kecil. Let's say kita jalankan terus. Nah, 0,2 itu berapa? 175, ya. Epochnya 175. Jalankan terus. Nah, rasanya, nah ini ketemu training loss-nya 0,001. Jadi salahnya sedikit, ya, 0,01 pada saat iterasinya berulang banyak. Jadi kita bisa bayangkan, ya. Coba kita cek lagi dengan kombinasi yang lain, ya. Misalkan bagaimana problemnya mengklasifikasikan yang kuning itu kuning, yang biru itu biru. Let's say saya mau satu hidden layer, ya. Saya mau satu hidden layer, saya mau neuronnya ada 8 gitu misalkan, ya. Kita cek, misalkan ininya ReLU, ya. Ini bisa Anda ganti-ganti juga, ya. Kita cek. Nah, ini sangat oke, ini 0,2 jauh di bawah 150 tadi, ya. Kalau nggak salah tadi 0,02 itu ketemu di berapa tadi, ya? Oke. 116 sudah ketemu 0,02, itu sangat rendah, gitu, ya, errornya. Jadi dengan konfigurasi ini maka kita bisa memprediksi seperti ini. Tapi untuk memprediksi 0,2 error itu bentuk modelnya tidak unik seperti ini. Bisa aja kombinasi yang lain, bisa aja dua layer, 3 layer dan lain sebagainya. Dan ini kombinasi aktivasinya juga bisa beda, learning rate-nya juga bisa beda dan lain sebagainya. Let's say misalkan ini jauh lebih kompleks ini modelnya, ya. Learning rate-nya juga kita bisa cek, misalkan oke lah 0,1 misalkan. Ini ReLU, saya mau hidden layer-nya ada 4 misalkan, ya. Di sini kita ambil, ya. Di sini juga datanya juga bisa ditambahkan, ya. Banyak, ya, jenis-jenis apa. Ini digambarkan sebagai input datanya, ya. Coba kita running, ya. Apakah ReLU bisa memodelkan ini? Nah, kita cek. Nah, ya.
Anda perhatikan tesnya, loss-nya terlalu besar ya, dan sulit sekali untuk konvergen ya. Ya. Ini sudah 300 epoch tidak rendah. Ya, bagaimana kita coba dengan yang lain? Let's see. Kita coba dengan learning rate lebih tinggi, 0,3 misalkan, atau 0,03 lebih rendah ya. Mungkin sigmoid ininya ya, mungkin ininya kita cek lagi ya, apakah akan ketemu. Nah ini juga belum ketemu ya. Nah, ini tidak bergerak sama sekali, berarti dia tidak ini. Coba kita cek, misalkan hidden layer-nya kita kurangi ya, atau inputnya kita kurangi menjadi 2 saja, apakah bisa ketemu, atau yang ini tidak usah, tapi kita masukkan yang ini misalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang pada akhirnya kita akan mencoba-coba. Mungkin ini akan jadi semacam PR. Seberapa bagus Anda melakukan klasifikasi ini dengan konfigurasi berapa hidden layer, ya, dengan data apa saja yang digunakan, X1, X2, dan berapa, masing-masing hidden layer-nya isinya berapa, weight-nya berapa, ya, learning rate-nya apa, sigmoid activation-nya apa, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa jadi pekerjaan assignment ya untuk kuliah minggu depan. Ya, baik, begitu saja materi yang sudah saya sampaikan mengenai 2 hal, yaitu association rules dan artificial neural network. Semoga bermanfaat dan saya tunggu nanti diskusi kita di kelas.